Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita berbincang-bincang di acara Tribun Bakudapa edisi khusus. Karena saat ini saya bersama dengan bintang tamu, seorang pengusaha muda di bidang properti. Dan dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang terkait kiprah seorang pengusaha muda di bidang properti yang notabene akan mengakuisisi atau sudah mengakuisisi akan Persmin Minahasa yang kita kenal merupakan salah satu klub sepak bola di Sulawesi Utara. Dan sebelum saya memperkenalkan, mungkin kita ini tetap pada protokol kesehatan dan memakai masker, tapi karena kita akan berbincang kurang lebih 30 menit, mungkin saya akan lepas masker agar supaya para tribuners di rumah bisa lebih leluasa menyaksikan kita, melihat mungkin lebih enak. Ya. Dan sebelum kita berbincang-bincang, saya mungkin akan meminta Bung Riki untuk memperkenalkan diri dulu ya, memperkenalkan diri kepada Tribuners sehingga Tribuners lebih mengetahui siapa sih profil yang saya undang kali ini. Silakan. Halo semua Tribuners, saya Riko Tampenawas. Sebagai pengusaha properti dan sekarang puji Tuhan alhamdulillah baru mengakuisisi tim kebanggaan rakyat Sulawesi Utara Persmin. Let's go, kita ngobrol-ngobrol. Ya. Bung Riki jadi salah langsung bertanya ya. Ya, siap. Ini, ya, siap. Pancing saya, Pak. Siap. Ini Bung Riki ini sudah Bung Riko ini sudah pengusaha properti level nasional, kemudian artinya gini, sudah enak-enaknya berusaha, kemudian masih ini dengan Persmin Minahasa yang katakanlah lagi tidur saat ini ya. Kita tentu masyarakat Sulawesi Utara bahkan secara nasional pernah mengenal akan Persmin Minahasa ini pada era ya tahun 90-an mungkin ya, akhir 2006 mereka masih juara 3 ya. Ya, jadi awal 2000-an ya, masih ada pemain-pemain sekaliber penjaga gawang Hendra Pandenu, kemudian ada beberapa pemain yang lainnya yang memang bermain di level nasional dan cukup disegani ya. Waktu itu Sulawesi Utara mempunyai 3 tim, selain Persmin ada Persma, ada Persibom. Dan setelah sekian lama kita ketahui bersama bahwa Persmin ini ya terus terdegradasi dan sampai saat ini berada di Liga 3 ya, di Liga 3 saat ini. Dan yang menarik ya, tentu yang menjadi perbincangan saat ini adalah seorang pengusaha muda bernama Riko Tampemawa yang berani untuk mengakuisisi akan Persmin Minahasa dan tentu akan mengembangkan ini. Dan itu mungkin yang saya ingin bertanya, bagaimana visi dari seorang Bung Riko ke depan terkait dengan Persmin Minahasa ini. Silakan Bung. Ya. Jadi visi dulu atau cerita kenapanya nih? Ya, kenapa termasuk itu? Jadi kalau mau di-sharingkan kan saya sebenarnya dibilang keturunan Sulawesi Utara, yes betul. Ya. Jadi dari izin dulu nih. Ya, kan? Iya, papa saya, mama saya lahir di Jakarta, tapi nenek saya berarti ya papa mamanya papa dan papa mamanya mama itu orang sini. Jadi papa tuh marganya Tampenawas Rondonugu, mama itu Tutur Ong Tangka. Nah, cuman saya lahir dan besar di Jakarta, menginjakan kaki di Sulawesi Utara itu 2013 karena ada acara pelayanan di gereja waktu itu. Jadi ditugasin untuk pelayanan di gereja di Manado. Dari Jakarta, terus saya pelayanan di sini. Jadi pertama kali nginjakin kaki itu 2013. 2013 ya. Ya, nah itu pun juga saya masih kerja. Jadi mungkin Bapak Ibu, Om Tante, brother dan sister yang menonton, mungkin udah pernah baca kali buku saya atau artikel mengenai saya. Jadi saya bukan terlahir dari keluarga yang kaya, karena saya lulusan SMA, Pak. Nah, cuman karena kebaikan Tuhan, jadi dikasih kesempatan kerja keras yang puji Tuhan alhamdulillah jadilah pengusaha properti. Di tahun 2015 itu saya mulai
intens ke Sulut. Sulut. Itu pun juga karena, itu pun juga karena acara gereja. Bukan tinggal, tapi 2 minggu sekali lah diminta sama leader saya untuk kegiatan gereja di sini. Ya, nah itu saya lagi merintis juga tuh. Merintis sebagai dulu pernah agent properti, terus akhirnya bangun kecil-kecilan developer properti sampai di titik saya bangun properti di Bali. Jadi backgroundnya saya bangun proyek perumahan juga, itu ada di beberapa kota, di Bandung, di Purwakarta, di Surabaya, perumahan-perumahan, sampai akhirnya bangun di Bali, apartemen, hotel, dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2018, kalau mau ditanya, banyak sih orang yang penasaran, kenapa lu ambil tim bola? Itu 2018 sebenarnya saya udah punya keinginan untuk punya tim bola gitu. Maksudnya masuk ke dalam wish bucket saya gitu. Ke apa yang ingin saya capai gitu kan. Saya pengen punya tim bola. Nah, cuman lagi berjuang sampai di tahun 2020 saya ke lockdown nih di Manado. Jadi waktu bulan April 2020 itu kan bandara tutup tuh 3 bulan. Nah, kebetulan tanggal 30 Maretnya saya ada acara di Manado. Nah, pada saat diumumkan tanggal 1 April itu sudah tidak ada penerbangan, ya udah gua kelok nih di sini nih. Nggak ngapa-ngapain, akhirnya ya darah properti mau nggak mau, nggak ada kegiatan pasti mainnya main properti. Nah, 3 bulan nggak ngapa-ngapain, ya udahlah gua main aja properti nih. Jadi saya masuk Manado untuk berbisnis itu baru tahun lalu di proyek yang ada di Sulawesi Utara. Nah, bisa tahu proyek apa itu? Tribeca Park. Jadi ada di daerah Mapangat samping bandara tuh, yang di depan rumah makan Pondok Hijau. Nah, akhirnya kita kembangin nih dari 2 hektar. Ya namanya kalau saya masuk harus serius kan. 2 hektar, 4 hektar, 10 hektar, 12 hektar, sampai akhirnya mau pembebasan sampai 40 hektar. Saat ini ya? Saat ini. Lagi dibebasin beberapa, tapi yang sudah dibebaskan 12 hektar mau ke 20 hektar. Nah, singkat cerita lagi, banyaklah timbul bisnis di sini. Jadi ya namanya gimana ya, gue otak bisnis jalan kan. Nah, jadi saya ciptain produk di sini juga, kembangin anak-anak muda di sini. Jadi anak muda punya skill apa, lu punya apa, ide apa, kemauan lu tinggi, gue yang invest. Nah, salah satunya ada Ratu Goraka, kalau mungkin pernah dengar, itu brand minuman sekarang udah sampai Amerika loh. Udah Ratu Goraka ya? Iya, jadi itu minuman herbal, bahan dasarnya jahe merah. Namanya Ratu Goraka nama brandnya. Itu udah seluruh Indonesia udah ada itu sudah produknya. Nah, itu anak muda umur 22 tahun apa 23 saya lupa, karena dia punya kemauan, niat, ya udah gue invest di dia, buatin alat segala macam, manajemennya. Ya sekarang puji Tuhan udah boom, udah. Di Manado dia di Bitung. khusus ya di Bitung. Iya, dia pabriknya di Bitung. Pabriknya di Bitung. Nah, jadi kan makin banyak nih bisnis nih. Di jaringnya ya, di jaring bisnisnya. Nah, lalu mulailah nih mimpi atau wish bucket saya yang pernah saya impikan itu timbul. Nah, kebetulan momentumnya barengan dengan para artis-artis yang sekarang kayaknya lagi pada akuisisi tim bola nih. Nah, jadi itu baru run sama apa ya yang waktu itu ya yang AHA pun juga belum ada, cuman karena memang mereka kan jauh lebih terkenal dari gua kan, jadi exposure-nya ya gede. Tapi sebelum itu persiapan saya juga udah mulai duluan, nggak ke expose aja. Nah, ya ke expose-nya sekarang kan udah ada. Tapi kan perjuangan untuk mendapatkan itu kan nggak ke expose, kan ya mereka lebih terkenal kan. Nah, singkat cerita, saya mulai tuh atur untuk gimana kita punya tim bola. Nah, plus juga, jadi ini saling berkaitan sih. Jadi ada beberapa pemimpin daerah lah di Sulawesi Utara, saya ketemu sama mereka. Saya selalu dikondem. Saya kan hampir setiap hari dari 2019 tuh masuk TV nasional kan. Nah, mereka bilang, bukan cuma 1-2 pemimpin sih, ada beberapa yang bilang, lu
nama Tampen Lawas setiap hari berseliweran di TV nasional, ya. Tapi yang lu bangun pulau lain, Pulau Bali, bukan sini. Nah, apa kayak ciptain karya? Oke, jadi maksudnya ya oke, properti kan memang passion saya gitu, yang memang bidang saya kan. Nah selain itu apa? Ya makanya gua gas sepak bola nih. Sepak bola. Iya, karena ya sepak bola itu bahasa persatuan kan. Betul. Tetangga bisa berantem ngomongin bola bersatu lagi. Betul. Nah jadi dan menyenangkan banyak orang di situasi saat ini ya. Jadi ya udahlah, kita tadinya saya mau bentuk tim, cuman tim sendiri maksudnya klub bola. Cuman beberapa kawan-kawan saya yang jadi partner-partner saya, kita bangkitin aja yang sudah pernah ada. Betul. Iya. Nah, sudah ada fansnya. Yes, betul. Saya ingat kan, Persmin Minahasa. Ini cek Google segala. Sejujurnya kalau boleh di sharing kan, saya nggak terlalu ngikutin bola Indonesia sebelumnya. Gitu. Sejujurnya saya tidak terlalu mengikuti. Cuman karena ya itu tadi beban moral saya juga ya apa yang bisa gue perbuat untuk daerah tempat ya supaya nggak terkondem kan, nggak terhakimi gitu kan. Ya udah, let's go, kita buat seriusin manajemen untuk Persmin Minahasa. Nah ya persiapan 2-3 bulan lah ya. Nah saya udah mulai susun target, saya bedah dulu nih, kenapa kok 2006 Persmin maju, 2007 bahkan pemain asing dulu sempat di sini. Sempat ada ya. Betul kan? Nah, kok tidur gitu kan? Kok dulu ditakutin loh. Iya. Nah, disegani lah. Stadion Maesa itu angker loh bagi lawan-lawan. Nah, makanya ini ya manajemen. Iya, manajemen. Makanya pada saat saya kemarin ini kan karena bentuknya masih perserikatan. Iya. Nanti Liga 2 baru perusahaan kan, PT. Nah, saya dipilih jadi ketua umum, saya bilang itu berdasarkan bukan kajian ya, penelitian juga terlalu berlebihan. Pembelajaran saya. Kenapa ini kok tidur lama. Satu ya pasti dana ya. Yang kedua adalah yaitu saya bilang ketika Persmin ini bangkit harus punya good corporate governance. Jadi manajemen itu harus rapi dan mohon maaf dengan segala hormat, gua tahu Minahasa adalah sebuah daerah. Ya, gua tahu. Tapi harus dikelola secara profesional. Tidak ada titipan-titipan apapun. Mohon izin karena ya itu merusak sih. Iya. Maksudnya ada titipan politik ya, karena belum perserikatan ya, makanya saya minta izin karena ya suka nggak suka, mau nggak mau ini juga banyak kepentingan kan. Tapi saya tegaskan dari awal, ini mau saya buat profesional. Kalau mau bagus ya harus profesional, nggak bisa lagi nih budaya-budaya yang gitulah kira-kira. Dan ini kan Persmin masih berada di Liga 3 kan, Liga 3. Nah, saya beriman ya. Kemarin pada saat di acara pemilihan ketua umum, saya beriman dan bilang bahwa saya pengen bawa Persmin tahun depan Liga 2. Iya. Maksimum 3 tahun kita Liga 1 lah. Udah ada ini beberapa visi ke ini ya. Udah. Kalau itu misi lah. Misi. Kalau visinya saya singkat 3 kata, bangga angka 1. Jadi maksudnya Persmin ini saya ingin buat untuk membanggakan Minahasa lewat sepak bola, mengangkat derajat Minahasa pastinya lewat sepak bola, menyatukan Minahasa lewat sepak bola. Saya jabarin satu-satu. Membanggakan maksudnya dengan tim yang bagus dan kita tersorot oleh seluruh daerah di seluruh Indonesia nasional, ya pastinya siapa sih yang nggak bangga? Iya. Satu. Kedua, mengangkat derajat. Pada saat nanti Persmin main di Liga 2, main di Liga 1, dan amin kalau seandainya dipilih sebagai tuan rumah, berapa banyak orang ya nantinya pastinya terlepas dari pandemi ya, dan semua umat manusia berdoa pandemi selesai kan, dan peraturan sedang dalam kajian bahwa akan mulai ada, walaupun sekarang tidak ada penonton, tapi kan nggak mungkin kan selamanya tidak ada kan. Nanti ada misalnya 10%. Nah maksudnya ketika kita dipilih sebagai tuan rumah, berapa banyak orang yang tidak pernah mengetahui Tondano itu akan datang ke sana cuma karena sepak bola. Apakah perekonomian akan terangkat, pariwisata akan terangkat? Yes, itu udah pasti.
Nah, ikutan ya. Iya, makanya saya bilang mengangkat derajat. Derajat itu bicara soal status sosial dan perekonomian. Nah, makanya dengan adanya hal ini itu yang menjadi visi kita. Yang ketiga adalah menyatukan Minahasa lewat sepak bola. Ya suka nggak suka, mau nggak mau, lo yang mungkin tetangga lo pada berantem, nonton bola sekarang misalkan lagi musimnya Euro. Sekarang gua nggak tahu lo nontonnya kapan. Lagi musim Euro, lo orang lagi berantem, mungkin lagi singgung-singgungan. Yang Manado kan kadang-kadang kan sensitifnya tinggi ya. Karena mungkin banyak bercerita segala macam, yang akhirnya lo singgung-singgungan pada saat tim sepak bola lo sama atau kalah, yang sama terus kalah, ya pasti kan akan bersatu. Iya kan? Nah, makanya itu dia visinya Bangga Angka 1 tadi. Nah, misinya itu salah satunya tahun depan amin Liga 2 maksimum 3 tahun lagi, amin Liga 1. Makanya ini sih yang saya harapkan ya, kerjasama seluruh elemen bukan cuma masyarakat tapi pemerintah juga. Please lah, gua niatnya tulus kok. Jadi jangan minta izin banget ya kan, tolonglah dibantulah. Jangan banyak drama lah. Betul. Karena memang ini kelihatannya Bung Riko ini memang murni ya untuk bagaimana mengelola, kalau melihat tadi murni bagaimana untuk mengangkat sepak bola di Minahasa, dan agar supaya masyarakat Minahasa ada kebanggaan lah ya, ada sesuatu yang dibanggakan. Dan yang paling mudah adalah itu bola tadi, karena bola ini adalah olahraga rakyat. Olahraga rakyat, banyak sekali yang hobi, dan sudah disentil juga tadi bahwa pasti akan ikutan-ikutannya dari ekonomi akan muncul, kemudian dampaknya besar sekali ya, Tapi mungkin saya ingin menyentil lebih jauh bagaimana dengan pemerintah, karena kita tahu bersama bahwa Persmin ini kan perserikatan, berarti masih sangat lekat dengan nanti di Liga pemerintah. 2, bagaimana hubungan komunikasi dengan Bupati Minahasa misalnya? Atau dengan bagus ya? Tuhan didukung. Nah, sangat mendukung pasti sangat mendukung ya. Nah, cuman kan harapan saya ke depannya, ini kan ya sekarang kan efeknya masih kecil nih. Nanti kalau udah gede, udah besar, ya tolonglah. Ini kan kita mau memajukan Minahasa. Jadi ya itu tadi, saya takutnya ada titipan-titipan segala macam. Bukan gimana ya? Ya profesional tuh pasti. Ya kita dilihat berdasarkan kinerja kan. Jadi tolong jangan mencobai lah. Betul. Jangan membawa dalam pencobaan. Tapi Bung Riko, ini hal-hal apa yang sudah dilakukan? Kan mungkin sudah ada persiapan, mulai ada perekrutan pemain, atau sudah penentuan pelatihnya atau gimana ya? Nah, kalau sekarang itu kan saya saat ini dari tanggal 20 sampai 27 Juni, di mana rekaman ini saat ini ada, itu saya sedang melangsungkan pertandingan Piala Minahasa Riko Tampenawas. Lagi di Tondano, lagi bergulir nih, udah babak 8 besar. 8 besar. Iya, di Stadion Maesa ya. Maesa. Nah, itu hadiahnya 50 juta rupiah. Piala Minahasa Riko Tampenawas tanpa penonton. Yes, jadi udah orang banyak kok yang antusias, cuman karena mereka pengen masuk, kan Pak Kapolres juga, Pak Dandim juga melarang kan, dan Pak Bupati juga sudah menitipkan bahwa jangan sampai ada kerumunan segala macam. Jadinya ya udah tanpa penonton, benar-benar tanpa penonton. Dibilang acaranya untung nggak rugi lah, gila itu kok nyumbang namanya. Jadi lo jangan tanya, ya orang kalau mau untung ya jual tiket lah. Belum panitianya, belum ininya, belum itunya, belum hadiahnya. Nah, banyak saya kesel gitu, banyak drama-drama orang Manado nih, kadang-kadang bikin pusing gitu, harusnya begini, ya udah lu aja yang bayar, keong kan. Jadi kesel gitu kan. Banyak ngatur lu, gua yang keluarin duit juga. Nah, itu sedang berlangsung saat ini. Itu salah satu, kita mau cari pemain. Kita mau cari pemain di situ. Dan ini juga selain cari pemain kan ini membuka semangat lagi ya. Masyarakat Minahasa antusias lagi. Walaupun tanpa penonton tapi kan udah ini kan. Itu udah. Nah, saya kan juga ada anak perusahaan yang bergerak di bidang IO, namanya Ome Event. Nah, Ome Event itu yang mengorganisir semua acara. Makanya banyak masukan dari orang-orang yang terkait, maksudnya yang
yang mereka tim sepak bolanya mereka, karena Piala Minahasa kan bukan cuman baru sekarang kan. Iya. Kebetulan karena yang saat ini tahun ini saya yang dorong, jadi Piala Minahasa Riko Tampanawas. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan katanya sudah pernah ada ya Piala Minahasa. Nah, ini sangat rapi, makanya saya kadang-kadang melihat ini acara antar kecamatan tapi kayak pertandingan nasional. Ada apa namanya itu seremoninya lah, setiap masuk ada anak-anak kecil bawa bendera kayak gitu. Serapi itu, Pak. Entertainnya diatur ya. Iya, serapi ya. itu. Ya. Serapi itu karena ya saya bawa tim profesional kan, memang IO yang menangani acara nasional biasanya. Nah, saya bawa. Jadi ini diikuti setiap kecamatan di Minahasa ya? Iya. Nah, total yang ikut ada 16 kecamatan. 16 kecamatan. Iya, padahal kan Minahasa punya 25 ya. Ya. Nah, pada saat kita launching itu untuk pendaftaran banyak tim yang tidak terdaftar karena terlambat mendaftar. Nah, terlambat mendaftar yang kita buat peraturan jangan sampai kita langgar sendiri kan. Jadi beberapa ada yang terlambat mendaftar, ya saya minta maaf, saya sudah serahkan semuanya kepada panitia dan keprofesionalitasan. Sekalipun lu deket sama gua harus ikut peraturan, gua nggak mau jilat ludah gua sendiri. Makanya banyak yang aduh gimana sih ini kok ini 20, ya lu salah sendiri, peraturan is peraturan kok. Betul. Nah itu yang saya mau budayain. Orang Manado kan suka yang gitu-gitu. Iya, kan? dia pikir dia deket gitu kan, terus bisa gitu saya enak jidat. Ya gua bilang ini good corporate governance, kok gua sendiri yang jilat ludah gua kan nggak mungkin. Ya udah gua serahin semua ke panitia bilang enggak ya enggak. Seperti itu. Nah itu salah satu yang saat ini sedang kita lakukan, pencarian tim. Terus kalau pelatihan sudah ada ya. Sudah ada, cuman ada pelatihnya lokal atau pelatih lokal ya. Iya, Pak Rudi Manumpil. Iya pemain Pak dulu ya. Pak Rudi Manumpil, Pak Acin, Pak Edwin. Tapi ada satu pelatih yang saya sudah approach, itu pelatih sertifikasi A. Darah Minahasa, lu tebak-tebak aja sendiri. Karena belum boleh saya publish. Iya. Yang akan bergabung ke Persmin squad ini ya. Yes. Itu terkenal sih. Nah, lu tebak-tebak aja dah pokoknya. Untuk pemainnya apakah akan mengandalkan, kan begini, ini di Minahasa sudah lama juga tidur ya sepak bolanya. Sehingga ada yang contoh ya di Sulut United ini dia mengambil pemain luar banyak karena katanya memang kekurangan stok yang siap pakai untuk di Sulawesi Utara. Bagaimana dengan Persmin? Apakah akan tetap pakai tenaga lokal atau sudah ada? Mungkin kurang stok karena Sulut United kan udah di Liga 2. Jadi ya mungkin pertimbangannya banyak. Kalau saya sih karena Liga 3 dan memang pengen ngebangkitin lokal ya, tenaga lokal ya. Apakah akan mengambil pemain dari luar daerah? Pasti ada beberapa. Cuman kalau dibilang tenaga Sulut nggak mumpuni, mungkin karena kurang kesorot ya akhir-akhir tahun ini ya. Sebenarnya saya ngelihat dengan mata kepala sendiri, bertanding di Riko Tampanawas itu pemain kelas nasional harusnya. Jago sekali ya, lu orang nggak sorot karena sepak bola tidur. Bukan cuman Persmin yang tidur, saya rasa. Sepak bola Sulawesi Utara tidur. Tidur. Nggak ada yang sorot kok. Ya mungkin kurang jauh dari ini ya. Iya, saya harap ini harus bisa menggairahkan. Saya ketemu sama PSSI di pusat, yang mereka mengatakan sebenarnya sumbangsi pemain nasional dari Sulawesi Utara itu banyak. Cuman memang kemarin mereka terpencar kemana-mana ya karena di Sulut sendiri kan nggak bergairah pada saat itu ya. Kemarin-kemarin. Nah saya harap ada Sulut United di Liga 2, ayo maju terus Sulut United. Ada Persmin yang akan ke Liga 2. Saling ini ya, saling sinergis. Iyalah, sekarang zamannya kolaborasi nggak bisa hidup sendiri lagi. Untuk mengalahkan Thanos aja si Iron Man nggak mampu sendiri, harus pakai Avenger. Iyalah, sekarang zamannya ini kan milenial kan ya. Jadi ya diharapkan dengan kehadirannya Persmin ini bisa bukan cuma ngebangkitin sepak bola Minahasa, bukan cuma sepak bola Sulawesi Utara doang, ya bukan Minahasa doang, bukan Sulut doang, tapi antusiasme, semangat, berkobar lagi, itu kan jadi hidup gitu. Betul. Jadi hidup. Tribuners, masih banyak lagi ya yang akan kita gali terkait dengan Bung Riko Tampanawa ini, bahkan terkait dengan mengakuisisi Persmin. Tapi waktu juga lah yang membatasi akan perbincangan kita ini. Namun sebelum kita mengakhiri akan perbincangan ini, mungkin
Tribuners ingin tahu lagi lebih detail ya, siapa sih sebenarnya seorang Rico Tantemawa ini? Bagaimana kisah suksesnya ya? Ini usianya masih muda. Ya. Kalau saya baca di salah satu artikel 29 atau 31 ya, jadi masih sangat muda. Ya. Sehingga mungkin boleh memberikan inspirasi ya, menceritakan bagaimana kisah suksesnya sehingga para Tribuners di rumah juga terinspirasi di era COVID-19 ini. Ya. Silakan. Jadi ini bicara soal profil. Saya tadi sempat saya sharing sedikit, sentuh sedikit. Papa saya udah meninggal usia 5 tahun. Jadi papa udah nggak ada, udah meninggal. Mama hidupin 3 orang anak, saya anak terakhir. Beda saya sama kakak saya yang di atas, nomor 2, 10 tahun. Nah jadi waktu saya lulus SD, karena mama juga nggak punya biaya, saya disekolahin sama tante. Sampai SMA. Nah makanya udah nggak bisa kuliah, bukan karena males, tapi karena nggak ada biaya. Saya kerja jadi general affair itu office boy. Jadi admin. Nah cuman itu dia, suksesan itu kan pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Kesempatan itu kan Tuhan yang kasih. Persiapan tuh bagian gua, bagian lu. Jadi mau dikasih kesempatan sebanyak apapun, nah kalau lu nggak siap tuh bicara soal apa sih? Mental. Nah, mohon maaf ya, dengan segala hormat, kekayaan alam di Sulut itu melimpah. Kenapa kok nggak maju-maju? Mohon maaf, sekali lagi, SDM-nya masih kurang apa ya? Kurang standar ya. Ya bisa dilihat kok dari pola kerja masih santai-santai. Makanya saya sekarang di perusahaan properti Tribeka Park itu kita setiap bulan merekrut ratusan karyawan ya. Merekrut ratusan karyawan anak-anak muda yang selalu gua bilang selalu, lu walaupun tinggal di daerah sini, lu coba punya mental rantau deh. Maksudnya apa? Ya lu kalau nggak kerja saat ini mungkin bisa mancing mujair, metik singkong di belakang. Tapi kalau lu rantau, lu nggak kerja, lu mati bro. Ya. Nah makanya kita paksa hal itu supaya ya itu dia kesempatan kan kesuksesan pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Jadi once Tuhan kan dia kan menjawab doa kita bukan dengan misalkan minta mobil Ferrari langsung kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi dia mungkin berikan lewat kesempatan-kesempatan yang dimana lu juga harus punya persiapan mental, persiapan etos kerja itu rakyat atau masyarakat muda terutama Sulawesi Utara wajib untuk etos kerjanya ditingkatin. Senang-senang is okay, tapi kalau senang-senang lu nggak punya kerjaan kan juga how come ini bisa berkembang kan? Etos kerja, terus apalagi ya kedisiplinan, ya banyak ya kalau di faktor turunannya banyak. Tapi itu yang membuat akhirnya saya bisa dipercaya sama banyak orang, investor dan lain sebagainya. Jadi saya dari agent properti terus jadi developer properti, mentor saya Pak Matius Yusuf, Pak Tung Desa Muaringin, kita bangun properti di beberapa kota, salah satunya yang paling besar mungkin saya bangun sama beliau ada 2 proyek di Bali, sekarang proyek saya ada 4 di Bali, ada Soho, ada hotel, ada apartemen, nah terus kerjasama dengan Pak Ganda itu yang punya Ganda Land, Ganda Tower yang ada di Jakarta. Nah itu dia, itu kan yang mempertemukan, itu kan bagiannya Tuhan kan, kesempatan kan. Nah cuman karena kita membuktikan dengan persiapan yang sudah kita lakukan, yang akhirnya puji Tuhan alhamdulillah sukses itu dikasih gitu. Tapi saya sampai detik ini belum sukses, gue masih jauh dari kata sukses. Si muda masih belum punya dampak yang besar, doain om, tante, brother, sister supaya makin berdampak. Sukses bukan cuma duit kok, bukan masalah duit. Duit itu nilai, tapi kita harus bisa bernilai. Jangan lupa bernya. Memberikan dampak bernilai, nilai itu ngikutin kok. Duit ngikutin. Ketika lo bisa memberikan dampak, tiba-tiba masuk rekening. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Nah itu dia. Mungkin nggak tahu yang segmen ini anak-anak muda banyak atau enggak, tapi izin saya pesan buat teman-teman muda, apa yang lo ambil baiknya dari para senior. Tapi zaman berubah, cara berbisnis, pola bekerja juga pasti berubah. Harus semangat pastinya, dan buktiin bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan.
banyak saya lihat, aduh, mohon maaf sekali lagi ya, gua kalau ngomong sih apa adanya ya. Mohon maaf nih Om. Lu oke lah, lu nongkrong di rumah kopi misalnya. Jadi ya bukan di situ tempat lo bekerja, lu keluar, lu kerja. Jangan pilih-pilih kerja cuman karena gengsi lu. Nah, gue gregetan kalau ngomong itu. Gengsinya ketinggian kan. Nah, lu kalau nggak punya duit, lu nggak bergengsi. Tapi kalau lu punya duit, lu bergengsi pasti. Jadi gengsi itu bukan masalah lu bekerjanya, lu jadi apa, enggak. Apalagi lu masih muda. Masih muda itu lu harus gila kerja. Harus itu, wajib hukumnya. Kita menado orang-orang pintar-pintar kok semuanya. Cuman kemalasan lu aja menghalangi lu. Maaf nih Om, banyak kasih pesan-pesan. Demikianlah perbincangan kita di acara Tribun Bakudapa ya kali ini, dan saya Aswin Lumintang atas nama Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Riko Tampemawa, pengusaha muda berdarah Kawanua yang saat ini lagi bersumbangsi ya, lagi bersumbangsi di Sulawesi Utara, di tanah nenek moyangnya ini ya, di tanah Minahasa, lagi usaha di bidang properti dan lagi mengembangkan akan Persmin Minahasa, merupakan salah satu klub sepak bola di Sulawesi Utara, lebih khusus di tanah Minahasa. Dan saya juga Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia untuk menonton kita dalam berbincang-bincang. Semoga apa yang kita perbincangkan ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Mata lokal menjangkau Indonesia.